Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fi din, azakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid ini atau di majelis ini untuk bersama-sama mendengarkan nasihat atau tausiah yang insyaallah kita akan sampaikan nanti. Ikhwani fillah, azakumullah jami'an. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan dalam menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Ini adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan, apakah dengan berjalan kaki atau kayak ini naik kendaraan atau naik pesawat dan seterusnya, untuk mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia untuk menempuh jalan menuju surga yang insyaallah merupakan idaman setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, jazakumullah jami'an. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan menyampaikan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hasan sahih dan dihasankan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah al-hadits as-sahihah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dikenal dengan hadits qudsi. Hadits yang semacam ini adalah dikenal dengan hadits qudsi. Dan di antara perbedaan yang dijelaskan oleh para ulama antara hadits qudsi dengan ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu bahwasanya ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Sementara hadits qudsi yaitu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan langsung kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa perantara. Demikian pula di antara perbedaan yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an diriwayatkan atau disampaikan kepada kita, kepada kaum muslimin dengan riwayat yang mutawatir, dengan riwayat-riwayat yang mutawatir. Sementara hadits qudsi ada yang mutawatir dan ada yang tidak mutawatir. Demikian pula di antara perbedaan yang disebutkan oleh ahli ilmu bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an diriwayatkan dengan riwayat yang sahihah. Sementara hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu, ada yang palsu. Ma'asyiral ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap memiliki raja kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu ala ma kana minka, dosa apapun yang berasal darimu, wala ubali, dan saya tidak peduli dengan dosa-dosa tersebut. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Seandainya dosamu mencapai setinggi langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزكم الله جميعا. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid ini atau di majelis ini untuk bersama-sama mendengarkan nasihat atau tausiah yang insyaallah kita akan sampaikan nanti. Ikhwani fillah azakumullah jami'an, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan dalam menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Ini adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan, apakah dengan berjalan kaki atau kayak ini naik kendaraan atau naik pesawat dan seterusnya, untuk mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia untuk menempuh jalan menuju surga yang insyaallah merupakan idaman setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah jazakumullah jami'an, pada kesempatan yang singkat ini kita akan menyampaikan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau mengatakan hadza haditsun hasanun sahihun, hadis ini adalah hasan sahih dan dihasankan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah al-hadits as-sahihah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang dikenal dengan hadis qudsi. Hadis yang semacam ini adalah dikenal dengan hadis qudsi. Dan di antara perbedaan yang dijelaskan oleh para ulama antara hadis qudsi dengan ayat-ayat Al-Quran, yaitu bahwasanya ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Sementara hadis qudsi yaitu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan langsung kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan tanpa yakni perantara. Demikian pula di antara perbedaan yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya ayat-ayat Al-Quran diriwayatkan atau disampaikan kepada kita, kepada kaum muslimin dengan riwayat yang mutawatir, dengan riwayat-riwayat yang mutawatir. Sementara hadis qudsi ada yang mutawatir dan ada yang tidak mutawatir. Demikian pula di antara perbedaan yang disebutkan oleh ahli ilmu, bahwasanya ayat-ayat Al-Quran diriwayatkan dengan riwayat yang sahihah. Sementara hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu, ada yang palsu. Ma'asyiral ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap memiliki raja kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu ala ma kana minka, dosa apapun yang berasal darimu, wala ubali, dan saya tidak peduli dengan dosa-dosa tersebut. Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Seandainya dosamu mencapai setinggi langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa sepenuh bumi dosa-dosa dan kesalahan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan juga sepenuh bumi. Ma'asyiral ikhwan, azzakumullah wa iyyakum. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara sebab-sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada beberapa sebab. Yang pertama yaitu innaka ma da'awtani, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku. Berdoa adalah merupakan sebab datangnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita mengakui semua, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak luput dari namanya dosa dan kesalahan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi lain, ya ibn Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya engkau atau kalian tukhti'una bil-laili wan-nahar, melakukan yang kesalahan-kesalahan baik di siang hari maupun di malam hari. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka hendaknya kalian ini minta ampun kepadaku,
niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka di antara sebab datanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hamba tersebut mau mengakui kesalahan-kesalahannya dan bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berkata, ud'uni astajib lakum, hendaknya engkau berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Dan sungguhnya orang-orang yang merasa sombong, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan tegas, man lam yas'alillah yaghdab alaihi, barang siapa tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah, akan murka kepada hamba tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk senantiasa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang doa hamba yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kemungkinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa apabila seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya a'tahu Allahu ihda salatin. Allah akan memberikan kepada dia salah satu dari 3 kemungkinan. Imma ay yaqbal Allahu da'watah atau ayyujiba da'watahum. Kemungkinan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa dia pada saat itu juga. Wa imma yadkhiraha lahu fil akhirah. Dan kemungkinan yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan bagi dia di akhirat nanti. Balasannya akan dia dapatkan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemungkinan yang ketiga, wa imma yastafa anhu min as-su'i mithlaha, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan dari dia kejelekan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan hamba tersebut dari kejelekan-kejelekan, dari malapetaka yang bisa saja ini menimpa dia. Maka kata para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ketika itu, idzan nuktir, kalau begitu wahai Rasulullah, kita banyak-banyak berdoa, karena doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada ruginya. Kita akan mendapatkan salah satu dari 3 kemungkinan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu akbar. Kalau begitu ya ini perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah, azza wa iyyakum. Kemudian yang kedua di antara sebab datanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu ar-raja. Innaka ma da'awtani wa rajautani
ghafartu laka. Raja kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba terjerumus dalam dosa dan maksiat, maka dia berharap dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika hamba beramal kebajikan, beramal saleh, juga dia berharap agar amalan-amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih tragis bagi seorang hamba, yaitu jika dia terjerumus dalam dosa dan maksiat, kemudian dia tidak memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bergelimang dengan dosa-dosa yang dia lakukan dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seorang pemuda di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya, dan kemudian beliau mengatakan, "Kaifa tajidu?" Bagaimana engkau mendapati dirimu? Bagaimana ini keadaanmu? Maka kata sahabat tadi atau pemuda tadi, "Inni arjullah wa akhafu dhunubi." Sesungguhnya saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengkhawatirkan dosa-dosaku kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada hadirin pada saat itu, kepada sahabat-sahabat lainnya, bahwasanya innahu la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi hadzal mawtin illa ataahu Allahu ma aminah. Tidaklah seorang hamba berkumpul pada dirinya dua keadaan, yaitu raja dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada keadaan yang semacam ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia harapkan, wa aminahu mimma yakhafu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan kepada dia dari apa-apa yang dia takutkan, dari apa-apa yang dia khawatirkan. Maka kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan dari apa yang ia takutkan. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang berlebihan atas diri mereka dengan melakukan dosa dan maksiat, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa hamba-hambanya. Dan putus asa adalah termasuk kabair min kabair dzunub, termasuk dosa-dosa
dosa-dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tay'asu min rauhillah, innahu la ya'yasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya putus asa itu adalah termasuk yang tidaklah putus asa kepada Allah kecuali orang-orang kafir, kecuali kaum yang kafir. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan ayat ini, setelah beliau menyebutkan ayat ini di dalam tafsirnya, beliau kemudian ini menyatakan bahwa di antara dosa-dosa besar yaitu al-qunut min rahmatillah, adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba terjerumus dalam dosa dan maksiat, maka hendaknya dia bersegera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diampuni dosa-dosanya. Dan dia tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah wa a'azzanallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya di antara sebab-sebab datangnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tadi, "Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama." Seandainya dosa-dosamu mencapai setinggi langit, maka tsumma astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu. Sebesar dosa hamba, sebesar apapun dosa hamba, ketika dia berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada hamba tersebut selama dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, "Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Saja kalian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Demikian pula dalam ayat lain Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga merupakan perintah bagi umatnya, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba." Hendaknya kau bertasbih kepada Tuhanmu dan minta ampun kepada Tuhanmu, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kana tawwaba, Maha memberi taubat kepada hamba-hambanya, Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Dan taubat atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama hamba tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selama nyawanya belum sampai di tenggorokannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat hambanya selama nyawa tersebut belum sampai di kerongkongannya. Maka hendaknya kita bersegera bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kesalahan-kesalahan dan dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya di antara sebab datangnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Law balaghat dhunubuka innaka la ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah." Yaitu selama engkau datang kepadaku dengan membawa dosa dan maksiat sepenuh bumi, kemudian engkau
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ta'ikuka bi maghfirah." Maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh ampunan, sepenuh bumi. Maka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebab di antara sebab-sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, datangnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selama seorang hamba memiliki akidah yang benar, keyakinan yang benar, dan bersih dari perbuatan-perbuatan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam sabda beliau, "Man laqi Allah la yusyrik bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surganya. Wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan ini berbuat syirik, di mana kesyirikan tersebut adalah kesyirikan yang kecil, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan yang dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa atau perbuatan syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang selain syirik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Wa man laqiya Allah yusyrik bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka jahannam wal iyad billah. Maka ma'asyiral ikhwa, azanallahu wa iyyakum, mari kita ini membersihkan akidah kita, membersihkan tauhid kita dari segala yang perbuatan-perbuatan yang bisa saja ini menghapuskan amalan-amalan kebajikan kita. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, maka dosa-dosamu akan terhapus dan engkau termasuk orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwa, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bagi kita semua. Dan kami mohon maaf kalau ini majelisnya panjang, dan kalau ada kekurangan-kekurangan itu datang dari saya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.